take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart FM presents Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Kira-kira yang kita ketemu sama klien kita itu bisa membuat mereka karena ada hal yang sangat penting sekali, itu terutama ketika kita presentasi seringkali ungkap itu semua dan akan memukau mereka. Kalau tadi sahabat yang bergabung 3 jurus jitu yang bisa membuat presentasi Anda, presentasi yang bisa memukau itu menggunakan sumber kita di kesempatan pagi hari Pak James Gui. Selamat pagi Pak James. Selamat pagi Ola, selamat pagi Smart Listeners. Senang sekali kita jumpa lagi. Wow. Yes. Gimana, sehat ya Ola? Sehat. Nah, Smart Listeners ini kesempatan pagi hari spesial banget. Baru lewat 2 hari lah ya. Pak James dulu merayakan ulang tahun yang kesekian. Nah, ulang tahun yang kesekian. Selamat ulang tahun ya Pak James. Thank you Ola, thank you dan selamat, thank you so much ya kepada teman-teman yang banyak sekali ucapin selamat ulang tahun saya di Instagram sampai saya nggak bisa balasin satu persatu lagi dan kalau dari WhatsApp saya sudah balasin tapi Instagram nggak sanggup. Thank you very much ya teman-teman semua ya. Sehat-sehat ya Pak James ya, supaya bisa terus semangat nih inspirasi Indonesia ya Pak James. Baik, kalau menurut saya ya Pak James itu pada saat di depan banyak orang itu kan energik banget gitu ya, kayaknya nggak habis-habis gitu. Kemudian selalu orientasinya adalah kepada ya, klien, ya, pokoknya orang yang dilayani. Nah ini pasti juga berkaitan dong dengan ya presentasi begitu ya. Nah jurusnya tuh apa sih gitu? Lah kok iya pas banget kemarin saya lihat foto terakhir tahun kemarin ya Pak James ya, kita mengadakan SBL ya gitu. Yes. Saya tuh perhatikan gitu ya wajah-wajah dari peserta yang ikutan tuh di foto itu kan sampai ada yang nganga-nganga gitu, mungkin saking memperhatikan Pak James ya. Saking antusias banget, saya penasaran jurus-jurusnya apa sih yang bikin Pak James itu tuh membuat mereka tuh terpukau dan terpesona begitu. Ini akan kita kulik ya. Nah, Pak James sedang ngebahas 3 jurus ini. Apa sih godaan yang Pak James ketika orang membuat atau menyajikan presentasi? Silakan Pak. Oke. Yes, Smart Listeners, ini adalah sesuatu yang setiap kali saya kadang-kadang ya lihat orang presentasi ya, dia presentasi di depan panggung maupun dia presentasi bisnis ya di depan klien ya, orang sales presentasi bisnis di depan klien, saya antara rasa gregetan, rasa kasihan atau rasa mau bantu dia gitu loh. Oke, mau bantu dan nasihatin, mau interupsi dan tell him this you are doing it wrong gitu loh. Ya, ini loh caranya ya. Tapi of course sudah ada presentasi, kita kan nggak bisa hentikan mereka ya. Kita bisa interupsi, oke. Maka saya pikir pagi ini kita share ya, ada 3 jurus utama lah ya, 3 hal pertama yang harus kita pikirkan ya. Sebelum dan waktu kita lakukan presentation ya, sebelum dan saat waktu kita lakukan presentation, oke. Dan saya bagikan sederhana aja Smart Listeners, 3 bagian ya, 3 jurus ini di 3 bagiannya. Di openingnya, waktu kita mulai presentasi kita ya, presentasinya sekali lagi bisa di depan banyak orang ya, atau bisa di depan hanya 3-4 klien aja kita presentasi tentang produk kita atau jasa kita ya. Di openingnya ya, waktu kita buka presentasi kita,
terus di bodinya waktu kita sedang menjelaskan apa yang mau kita sampaikan kepada klien, ya. Dan ketiga adalah di closingnya, penutupannya. Oke, jadi 3 bagian ini ada hal-hal yang harus kita pikirkan, sadar dan lakukan, ya. Di openingnya, ya, Ola, ya, kita bahas opening dulu, ya. Nah, banyak orang salah pikir, ya, bahwa opening itu dipakai untuk, ya, sapa, ya, orang-orang audiensnya, ya, sapa selamat pagi dan memperkenalkan diri, nama saya James, saya dari perusahaan ini, ya, dan hari ini saya mau sampaikan ini kepada Anda, lalala, oke, ya. Jadi jadi banyak orang pikir opening itu adalah untuk sapaan, perkenalan, ya, perkenalan diri, perkenalan perusahaan, dan juga mungkin perkenalan topik yang mau saya sampaikan. Oke, itu tidak salah-salah amat, tetapi bukan itu sebenarnya tujuannya. Oke, nah ini menarik, jarang dibahas ini, ya. The purpose of the opening, tujuan dari opening adalah melalui apa yang Anda sampaikan kepada audiens Anda, supaya mereka suka dengan Anda. Mereka suka dengan Anda sehingga mereka bilang, ya boleh nih orang ini mau nih saya dengerin sedikit lah, ya, karena entah dia menyenangkan atau dia lucu atau dia berbeda daripada yang lain, dia kreatif, seru orangnya apa, oke, ya, supaya buat audiens suka dengan kita. Ya, karena kita tahu kan, kita hanya mau dengerin orang yang kita suka kan. Kalau orang itu nyebelin, ya, malas kita dengar. Oke. Jadi nanti kita bahas satunya, ya, Ola, ya. Oke. Jadi poin pertama di openingnya kita harus buat, ya, lakukan sesuatu sedemikian sehingga audiens suka sama kita. Satu. Nanti ingatkan saya. Yes, Ola, silakan. Ya. Nanti saya ingatkan Pak James untuk kita gali lebih dalam, tapi kita jelas sebentar, ya. Oke. Ini untuk membuat atau memberikan kesempatan kepada semua pihak suka sih, nah boleh mulai dikenal dulu, kita sampai dulu gitu, ya. Kenapa di awal ini harus kita buat mereka suka? Tadi Pak James memberikan garis bawah gitu, ya, menggarisbawahi bahwa kita hanya mau mendengarkan orang yang kita suka. Benar juga sih. Oke, mari kita bahas itu nanti di part yang berikutnya, ya. Smart Listener, tetap bersama dengan kami. Kita pasti akan seru banget ngebahas 3 jurus jitu yang akan membuat presentasi Anda itu memukau atau mempesona begitu, ya. Yes. Kami akan sambung, ya. Silakan Anda boleh sampaikan pertanyaan atau kalau ada yang tuangkan kepada Pak James juga belum terlambat. Ada yang mau ngirim juga boleh. Silahkan, ya. Oke, tunggu di 0812 11 12 959 atau juga kami pergunakan kanal YouTube, ya, di Smart FM. Anda bisa live chat di sana. Kami jeda sesaat bersama dengan Okay. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Ingin karyawan atau agen-agen Anda terus meningkatkan omset penjualannya di masa new normal? Maksimalkan produktivitas seluruh karyawan perusahaan Anda dan keterampilan cara jualan agen-agen Anda dengan mengikuti online learning in-house training bersama James Gui melalui aplikasi Zoom. James Gui telah menyiapkan modul-modul khusus yang dirancang untuk perusahaan-perusahaan asuransi, MLM, properti, perbankan, dan sektor-sektor industri lainnya. Waktu dan investasi dapat disesuaikan dengan budget dan juga kebutuhan perusahaan Anda. Untuk mengundang James Gui dalam training online, hubungi Haryanto di 0815 8910 816. Sekali lagi di 0815 8910 816. Lebih dari 6 juta orang Indonesia menjadi trader aset kripto. Dan setiap 5 detik, 1 orang menginvestasikan kripto di toko kripto. Ayo mulai berinvestasi aset kripto bersama toko kripto. Lebih aman, mudah, dan makin cuan. Toko kripto juga menerbitkan TKO, proyek kripto lokal pertama dan terbesar di Indonesia. Trading fee-nya paling murah dan memberikan program referral. Yang paling penting, kamu nggak perlu khawatir. Karena toko kripto merupakan platform pertukaran aset kripto pertama yang terdaftar di Bapepti. Download aplikasinya di HP-mu.
Register akun baru, lengkapi dokumen dan deposit rupiah. As simple as that. Info detail, search Toko Kripto di Google, Twitter dan Instagram @tokokripto. Tunggu apa lagi? Investasikan aset kriptomu bersama Toko Kripto, Indonesia's leading crypto exchange. Salam to the moon. 1 TKO untuk 1 Indonesia. Apa rencana bisnis Anda ke depan? Pandemi COVID-19 memang masih terjadi. Banyak pelaku bisnis yang menyerah, namun tidak sedikit yang masih bertahan. Apapun kondisi Anda, Smart FM tetap ada untuk Anda, bertahan dan terus berusaha berkarya, menjadi teman dalam perjalanan sulit dan juga berat. Saya percaya bahwa harapan itu kalau kita Memberi hati jadi sahabat untuk Anda agar yang berat terasa ringan. Dan selalu ada ruang bagi Anda agar pesan kebaikan produk Anda tetap tersampaikan kepada masyarakat. Pada saat kondisi darurat, ketika kita berada dalam kesulitan, pasti selalu ada kemudahan. Nah, mekanisme pasar ini ada pihak developer sebagai pengembang, ada juga kemampuan masyarakat itu sendiri. Kami juga membangun kebersamaan yang kuat bersama listeners. Saya ini terpacu banget karena inspirasi dari narasumbernya, terutama dari narasumber Pak Abe Susanto. Keren banget sih itu. Pilih tidak sah atau mencoba mengikuti itu, kemudian dokumen-dokumennya menjadi sah di muka pengadilan. Segera hubungi kami di 0813 32 50 3717 atau email ke promo@smartfm@gmail.com. Smart FM Jakarta. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Listener, segitu supaya sudah capek atau kemudian datar-datar saja sebenarnya saja ya, kayaknya kok sendi gitu ya, apa yang salah. Nah ini ya kita kulik coba satu persatu apa yang bisa membuat presentasi kita bisa mengesankan atau memukau gitu ya bagi calon klien, konsumen kita. Tadi di awal sudah dibuka oleh Pak James Gui, Smart Listener, bahwa di awal pada saat opening orang berpikirnya ya ini hanya dalam rangka memperkenalkan kita begitu ya, supaya orang tahu kita dan sebagainya. Ternyata adalah harus buat dulu mereka suka, karena biasanya kalau kita suka sama seseorang ya kita mau nih ngedengerinnya lebih lagi. Kalau kita nggak suka ya kayak nonton tayangan ya langsung diganti channelnya. Yes. Olah, ya betul. Suka itu penting loh. Suka itu penting. Ya. Itu fungsi pertama di openingnya ya. Kedua, nanti saya kasih contoh tentang bagaimana suka ya. Oke ya. Dan kedua di openingnya juga audiens sudah suka sama kita ya, sehingga dia bilang dia excited untuk mendengarkan dari kita karena kita ini menyenangkan, kitanya seru dan fun dan sebagainya ya. Atau kita ini berpengalaman, kita ini punya track record dan sebagainya lah ya. Jadi kita ini layak didengerin, Dan kedua, di openingnya kita harus sampaikan sedemikian rupa sampai audiens bilang saya mau dengarkan kontennya karena kontennya bakalan bermanfaat buat saya. So the purpose of the opening, tujuan dari opening adalah dua. Satu, buat audiens suka sama kita sehingga audiens mau dengerin kita, dan kedua buat audiens excited tentang konten yang mau kita bawa karena konten itu dia rasa bahwa konten itu bakalan bermanfaat buat dia. Nah, kalau itu sudah tercapai, barulah tujuan dari opening tercapai. Nah, saya mau tanya dari pengalaman kita, berapa banyak orang yang presentasi melalui openingnya buat audiensnya suka sama dia?
Oke, ya. Biasanya kan hanya sapaan biasa, perkenalan biasa, dan sambil dia memperkenalkan diri, sambil dia buka openingnya, malah di pikiran kita, ini sampai jam berapa sih? Betul nggak? Ini sampai jam berapa sih? Bukan, aduh asik ini, saya mau bawa kertas, saya mau catat. Bukan, nggak sampai segitu kan? Ini tanya, dia ngomong sampai berapa lama sih? Betul kan? Nah, jadi kalau belum pun masuk ke konten, orang sudah pikir ini sudah sampai berapa lama ya? Dan tujuan dari opening sama sekali nggak tercapai kan? Nah, ini aspek yang banyak orang lakukan presentasi tidak sadar. Karena nggak pernah dikasih tahu. Dan karena tujuannya nggak jelas, apa yang dia lakukan pasti tidak tercapai kan tujuannya. Jadi ini maksudnya struktur ya Pak James. Jadi jelas ini apa. Saya kebayang nih Pak James tadi di dua ya kalau misalkan itu ada orang yang tadi pengen menyelesaikan ya. Yes. Boleh nggak Pak James yang berikutnya jurusan pada saat opening atau membuat mereka suka dulu kalimat apa? Atau mungkin Pak James bisa contohkan supaya kami bisa juga langsung pelajari gitu ya cara membuat kalimat yang membuat audiens atau calon klien kita suka sama kita. Oke, saya kasih satu kisah nyata ya Ola ya, sebuah kisah nyata. Ini ceritanya lebih dari 10 tahun yang lalu lah. Kami bawa seminar, zaman dulu kan seminarnya banyak orang, 5.000 orang gitu ya. Betul. Dan satu event kan ada 4 narasumber gitu ya. Sering kita duet dengan Pak Tung lah, Pak Andri Wongso lah, yang rame-rame gitu lah. Oke. Nah ini ada satu event, seminar sehari, 5.000 orang. Waktu itu masih The Secret itu masih hot-hotnya lah itu ya, oke, Law of Attraction gitu ya. Jadi kami buat seminar 4 narasumber, satu adalah saya, satu adalah Pak Adi Gunawan, Dr. Lula Kamal, ya, dan satu lagi pembicara asing Mr. Paul Dunn dari Australia. Oke, audiensnya 5.000 orang itu sudah kenal lah dengan saya, sudah tahu lah Pak Adi Gunawan, apalagi Dr. Lula Kamal semua udah kenal, betul ya. Jadi waktu kami naik ke panggung, waktu MC kenalkan kami naik ke panggung, audiens tepuk tangan lah, ya, aplaus sambut kami, ya. Nah, karena kami udah terkenal nih. Si Paul Dunn nih dari Australia, kita belum pernah kenal dia, ya, audiens juga nggak tahu ini manusia ini seperti apa, dan harus pakai penterjemah lagi, oke ya. Waktu MC panggil dia, tahu nggak Ola? Dia sudah siapkan 5 orang, ya memang panitia ya, panitia usher gitu ya. Dia sudah siapkan 5 orang, masing-masing pegang satu kantong kresek yang kresek warna hitam, kantong kresek sampah itu loh. Ya oke. Nah di dalamnya itu ada boneka-boneka soft toys ya, yang souvenir-souvenir di tempelan kulkas lah, gantungan kunci lah, yang kangaroo, koala, ya gitu-gitulah. Kalau kita keluar ke Australia kan bawa pulang ke souvenir ya. Oh itu sudah satu kantong itu penuh dengan souvenir, dan ada 5 kantong dan 5 usher itu sudah di sudut-sudut berbeda di ruangan auditoriumnya. Begitu Paul Dunn masuk, itu dan dia lempar souvenirnya ke audience. Wah, souvenirnya ada, wah semua pada rebutan ya. Over there, ya over there. How many of you don't have? Wah, dia lempar lagi ya. Of course nggak semua dapat lah. Ya, tapi rebutan sampai setiap sudut dapat. Okay, everybody sudah dapat ya, happy. Begitu masuk naik ke panggung, halo Indonesia, seluruh auditorium, halo, gila. Kita ini udah bekerja lebih dari 10 tahun baru orang sambut kita. Orang ini masuk belum lagi 3 menit, orang lebih suka dia daripada kita. Itu karena dikasih boneka gitu ya. Ya, pokoknya lakukan sesuatu yang menyenangkan orang, betul. Nah, okay, so ini dia kan tujuannya supaya orang attract ke kita dulu kan.
Nah, jadi kalau berdiri berempat, at the moment belum pun dia buka mulut bawa konten, kami berdiri di 4, dia udah lebih populer daripada kami loh. Iya, dia belum buka mulut ya. Belum. Nah, karena dia tahu, I have to make the audience who don't know me at least like me first. Betul kan? Nah, itu dia mengerti tujuan opening. Ya, banyak orang presentasi. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Nama saya Roni. Nah, hari ini saya memperkenalkan produk kami. Moga-moga bermanfaat. Aduh, ngantuk dah. Oke, begitu. Artinya apapun upaya kita yang bisa kita lakukan gitu ya adalah treat mereka dulu, membuat mereka menjadi jatuh cinta sama kita gitu ya. Ini persis kayak iklan waktu itu ya Pak ya. Kesan pertama begitu menggoda gitu. Betul. Yes. Kebayang ya, Smart Listener kan. Kalau sedang kita jeda, kita masuk ke part yang kedua nih Pak James ya. Kita tajamkan setiap partnya. Jurus kedua. Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Ingin karyawan atau agen-agen Anda terus meningkatkan omset penjualannya di masa new normal? Maksimalkan produktivitas seluruh karyawan perusahaan Anda dan keterampilan cara jualan agen-agen Anda dengan mengikuti online learning in-house training bersama James Gui melalui aplikasi Zoom. James Gui telah menyiapkan modul-modul khusus yang dirancang untuk perusahaan-perusahaan asuransi, MLM, properti, perbankan, dan sektor-sektor industri lainnya. Waktu dan investasi dapat disesuaikan dengan budget dan juga kebutuhan perusahaan Anda. Untuk mengundang James Gui dalam training online, hubungi Haryanto di 0815 8910 816. Sekali lagi di 0815 8910 816. Almost 1.5 million people have now died of COVID-19 worldwide. Smart Listener, ayo bergerak bersama pulihkan Indonesia. Ikuti program Smart FM dalam aksi Bergerak Bersama Pulihkan Indonesia. Ceritakan bagaimana cara untuk aktif dan bergerak bersama pulihkan Indonesia. Misalnya, membantu sesama yang kesulitan dan terdampak pandemi COVID-19. Kepedulian Anda akan jadi inspirasi bagi banyak orang. Kirimkan cerita Anda ke Smart FM di 0812 11 12 959 dengan format nama, spasi usia, spasi alamat, spasi profesi, spasi nomor telepon, dan cerita Anda. Cerita yang masuk akan kami udarakan di Smart FM setiap jam 9 pagi dan jam 4 sore. Dan akan dipilih setiap bulannya satu cerita yang mendapatkan hadiah menarik. So, kami tunggu cerita terbaik Anda. Bangkit dan maju sama-sama. Ayo, kita bergerak bersama pulihkan Indonesia. Smart FM, Business and Inspiration. Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Dimulai Smart Syariah di hari Senin. Jadi begini, model bisnisnya itu sumber dana itu dari para donatur. Donatur itu bisa corporate, bisa perusahaan besar, bisa individual. Selasa, Smart Brand Management. Smart Brand Management. Itu sekali lagi work from home membawa pada WFH ini membawa pada FWH, Flexible Working Hours. Rabu, Smart Career. Pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Progres yang sudah kita lakukan gitu ya. Tadi visionnya udah jelas, terus kita punya rule gitu kan, viral, R-nya itu rule. Kita punya peraturan yang kita buat sendiri. Smart FM Business and Inspiration. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita.
Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, Anda ada di Makassar, juga Banjarmasin, Palembang, Surabaya, sekitarnya. Selamat pagi. Jelas ya bahasa atau juga suara saya. Ada juga. Halo, Pak James. Hai Ola. Ya, sudah bisa terdengar ya Pak ya? Yes, sudah bisa dengar, cuma kadang-kadang putus-putus. Ya. Oke, baiklah kalau begitu. Mudah-mudahan aman nih sampai selesai udah jelas sekarang udah jelas sekali. Siap, baik. Kita sambungnya bahasannya Smart Listener 3 jurus jitu yang membuat presentasi kita ini bisa sangat membuka atau juga mempesona ya orang yang kita ajak untuk bicara, audiens kita. Pada kita lanjut ya, jurus yang kedua. Tadi di bagian opening sendiri ada 2 struktur yang harus dilakukan, yaitu membuat mereka suka dan kemudian membuat mereka jadi mau tahu lebih jauh lagi tentang apa yang kita sampaikan. Karena terasa banget dan yakin ini bermanfaat banget nih. Right. Iya. Ribuan orang yang hadir pada satu kelihatan mereka begitu mereka suka langsung yakin. Tapi jangan diawali dengan terus yang kedua, silahkan bantu. Yes, ya, dan itu dia ya, begitu sudah suka ya. Apa ya tadi kesan pertama ya, kesan pertama ya. Selanjutnya terserah Anda. Nah, oke, sekarang kita masuk ke jurus kedua selanjutnya ya. Terserah Anda. Nah, terserah kita ini adalah pasti di kontennya kita ada banyak hal yang mau kita sampaikan ya, tentang perusahaan kita lah ya, kelebihan-kelebihan dari apa yang kita tawarkan lah, fitur-fiturnya dan sebagainya ya. Oke. Nah, selalu jelaskan apapun yang Anda mau sampaikan kepada audiens Anda. Pentingnya ingat satu kata, relevansi. Relevansi. Ya, bagaimana hal ini bermanfaat buat si audiens? Kenapa dia harus tahu gitu loh? Ya, why should I know, betul? Ya, you are telling this to me, ya. Anda kasih tahu saya bahwa Anda sudah berpengalaman 30 tahun. Oke, good. Itu what-nya 30 tahun, betul ya. Tapi audiens juga mau tanya, so what? Lalu buat saya kenapa? Apa gunanya ya? Maka setiap penjelasan yang kita berikan kepada audiens harus ditambahkan dengan kata maka dari itu manfaatnya buat bapak-bapak ibu-ibu adalah gitu ya. Jadi apapun yang Anda sampaikan harus dihubungkan, jembatani dengan kata maka dari itu manfaatnya buat bapak ibu adalah. Oke, nah kalau Anda sampaikan sesuatu, oke, kami punya 27 cabang di seluruh Indonesia, oke, dan Anda tidak bisa cari, maka dari itu manfaatnya buat audiens apa ya?
Kalau Anda tidak tahu manfaat buat dia apa, berarti yang Anda sampaikan ini barusan nggak relevan buat audience. Oke, so jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah melalui penjelasan Anda di kontennya itu, buat si audiens semakin mau beli produk Anda atau semakin mau mendukung Anda, semakin mau, betul ya? Oke, ya, semakin mau. Karena di closingnya nanti kita akan bahas nanti ya, oke ya. Tetapi tujuan dari kontennya adalah supaya setelah penjelasan Anda, audiens lebih dekat, mendekati. Ya, tadinya jaraknya antara kita sama dia sejauh ini, tapi melalui penjelasan dia lebih dekat gitu loh. Oke, sehingga dia semakin mau. Dan yang buat orang semakin mau adalah manfaat buat dia, relevansi. Dan buat dia sadar bahwa relevansi itu, Anda harus kasih kalimat, maka dari itu manfaat buat Bapak dan Ibu. Ya. Oke. Jadi saya kebayang tuh Pak James ya, ketika di tahun 2020 ya, sekitar Februari itu SBL terakhir kita ya, dalam bentuk offline waktu itu. Yes. Pak James membuat tulisan di kertas, biasa yang Pak James buat gitu ya. You are loser or winners gitu ya. Apa you are what? You are loser or winners gitu. Oh iya. Pak James tulis gede-gede gitu kan ya. Maka dari itu, nah setelah ini ya sih saya nangkep ya, ini kan sampai terakhir bahkan kita selesai acara itu listener yang hadir itu sampai nggak mau disuruh pulang ya Pak James ya. Padahal ada event lain kan, ada narasumber lain kan. Ya. Artinya mereka jadi tahu ya Pak James ya, alasannya tadi di relevansi ini. Kenapa sih why, what gitu ya, alasan terbesarnya mereka mendengarkan. Nah, kalau Pak James melihat yang menjadi blunder di bagian yang kedua ini, apa yang sering kali dibuat nih Pak James? Yang jadi blunder itu secara umum adalah si presenternya selalu lebih banyak mikirkan diri sendiri. Apa yang harus saya sampaikan ya, apa yang dia khawatirkan kontennya, dia khawatirkan kelancarannya ya, tapi enggak terlalu memikirkan bagaimana konten ini menjawab problemnya customer. Jadi dia cenderung lebih menempatkan diri di posisi dia, di kekhawatiran dia, di groginya dia, daripada bagaimana kalau di audiensnya, si calon pembeli, calon pendengar, apa yang mereka butuhkan. Oke, ya. So kalau saya bawa presentation, of course saya pikirkan konten, tapi setiap saat saya pikirkan bagaimana konten ini akan bermanfaat buat audiens. Pertanyaan ini menarik ya Pak James. Nah, dari pengalaman Pak James, bagaimana sih bisa menemukan bahwa sebuah konten atau apa yang akan Bapak sampaikan ini akan berguna? Ya kan orang kan akan mengatakan, ya Pak kalau saya belum ngomong, saya belum paparin semua, bagaimana saya bisa tahu kalau itu mereka ini kontennya akan berguna buat mereka begitu. Nah, apa caranya untuk mengulik sebelum kita bisa mendapatkan gambaran ya? Misalnya bahwa ini akan bermanfaat atau berguna buat customer kita, nasabah kita barangkali, konsumen, audiens kita Pak James. Oke, kalau ada dua skenario di sini ya Ola ya. Kalau saya diundang presentasi ke perusahaan atau sebuah acara ya, selalu saya harus tahu siapa audiensnya, levelnya seperti apa, apakah pengusaha, owner, manajemen, atau yang dikirim adalah operational staff, ya orang sales atau orang whatever, ya siapa audiensnya, level mereka, ya dari sana saya ada gambaran kepentingan mereka, oke? Dan isu kalau saya sudah tahu, oke, yang datang adalah business owner, pasti kurang lebih saya sudah tebak problem-problem yang dihadapi business owner dalam kondisi sekarang seperti apa dan apa solusi yang mereka perlu. Sebaliknya kalau audiensnya adalah operational staff,
apa problem yang mereka hadapi dan apa solusi yang mereka perlu, gitu. Okay? Itu kalau seminar ya. Tapi kalau saya harus presentasi di depan klien supaya bisa dapat ACC dari mereka, oke, kami pakai jasa Pak James gitu ya. Justru sebelum saya presentasi, saya sudah fact finding dulu. Harus cari tahu apa problemnya, apa keinginannya, apa kebutuhannya, apa kepentingannya dan sebagainya. Dan masing-masing yang hadir, siapa orangnya hadir, apakah personalia yang hadir, marketing manager yang hadir, dan keuangan yang hadir, dan masing-masing orang yang hadir itu kan punya kepentingan-kepentingan beda-beda. Ya, saya sudah harus tahu dulu. Baru berdasarkan itu saya siapkan presentasi. Jadi saya nggak pernah pergi ke satu perusahaan ya untuk mempresentasikan training saya dan mereka bilang, oke Pak James, terima kasih atas waktu dan kesempatan Pak. Boleh tolong jelaskan kepada kami apa saja training yang Pak James tawarin. Nggak bakalan saya ngomong, nggak bakalan. Oke, bayangin pasien pergi ke dokter, dok silakan jelaskan apa saja obat yang dokter punya. Kan gila. Ya. Nggak pernah saya mau, nggak pernah. Oke, ya Pak James ada yang saya bantu, ada yang bisa saya bantu dan saya bilang begini loh lah. Terima kasih Bapak membantu saya ya. Justru saya hadir supaya kita diskusi-diskusi. Mana tahu training saya bisa bantu Bapak. Ya. Jadi artinya apakah itu ini kita mau presentasi kepada audiens besar atau kalau ini kepada klien ya kita penting tahu siapa yang akan kita hadapi ya Pak James ya. Apakah yang kita akan presentasikan itu adalah pihak misalkan di level tertentu gitu ya atau orang operasional tadi seperti yang Pak James katakan. Jadi kita sudah mulai bisa membayangkan atau menggali-gali lah kira-kira ini apa sih permasalahannya gitu ya Pak James ya. Iya. Siap. Dan kalimat terakhir dari Ola itu, apa masalah mereka dan bagaimana apa yang mau kita sampaikan itu jadi solusi buat mereka. Itu di sanalah relevansinya kan. Dan karena ada relevansi, maka orang, ini bagus ini bermanfaat ini. Ada apa lagi nih? Ada apa lagi yang bakal bermanfaat? Jadi orang stay to listen gitu loh. Tapi kalau sudah 4 kalimat, 5 kalimat sama sekali nggak ada relevansi. Ini sampai jam berapa sih? Pipis yuk. Dan orang pipis nggak balik-balik gitu loh ya. Baik. Nah, sebenarnya penting kita tahu siapa yang akan kita ajak bicara nantinya. Karena ini seringkali juga nggak disiapkan ya Pak James ya, sudah nyiapin panjang lebar segala macam, ternyata yang dihadapi misalkan dari level tertentu yang sebenarnya dia nggak butuh panjang lebar gitu ya. That's it. Iya, nggak butuh panjang lebar. Dan kalau Bapak sering kita lihat presentasi, oke Mas, maaf waktu saya terbatas. Intinya apa ya? Yes. Justru mesti yang disampaikan intinya. Jabaran itu sebagai lampiran. Lampiran itu maksudnya kalau ada pertanyaan baru kita jawab di sana gitu loh. Ya kan? Baik. Tadi kita akan masuk ke jurusan berikutnya, tapi kita jeda dulu ya. Kita berikan kesempatan kepada Smart Listener untuk meresapi nih sambil mungkin menikmati kopinya gitu ya, tehnya, untuk berpikir-pikir, iya ya, bener juga ya yang Pak James bilang. Barangkali ada yang sudah mulai kesentil, teringat. Langsung share ya. 0812-11-12-959 atau juga di YouTube di kanal Smart FM. Kami jeda sesaat, tetaplah bersama kami untuk satu sesi yang Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Kasus COVID-19 di tanah air tak kunjung menunjukkan tanda-tanda melandai. Ayo bersama Smart FM kita bergerak bersama pulihkan Indonesia, khususnya bagi pelaku UKM dan UMKM. Smart FM akan bantu mempromosikan produk dan usaha Anda di Instagram feed Smart FM gratis loh. Silahkan kirimkan nama produk, foto produk beserta nomor telepon dan alamat email ke 0812 11 12 959. Dan bagi sahabat yang ingin membantu mereka yang terkena dampak pandemi COVID-19, bisa dengan menyumbangkan sembako, alat pelindung diri, suplemen kesehatan, dan lainnya.
Silahkan dikirimkan ke Smart FM di Gedung Perintis Kompas Gramedia lantai 5, Jalan Kebahagiaan nomor 4 hingga 14 Krukut Taman Sari, Jakarta Barat. Sumbangan yang kami terima akan disalurkan ke panti asuhan, panti jompo, dan relawan COVID-19 yang berjuang setiap harinya. Mari bergerak bersama pulihkan Indonesia bersama KG Radio Network. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM Jakarta. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Akademia Education and Training. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Smart pagi hari ini. Satu sesi yang terakhir ya dalam Smart Business Talk, 3 jurus jitu yang akan membuat presentasi Anda memukau ya. Memukau siapa? Memukau audiens, calon klien Anda, dan sebagainya. Saya menyapa Anda yang di channel Smart FM. Terima kasih untuk Pak Sigit Prawiro. Selamat ulang tahun untuk Shifu, untuk Pak James kabarnya. Terima kasih. Saya juga menyapa ada akun di Kando Wahyudi, Pak David, ada akun Chandra Ciputra, kemudian ada akun Pak Bambang Jokowi. Mudah-mudahan sekarang sudah cukup clear ya Pak, suaranya ya cukup bisa didengarkan ya. Baik, kami lanjut ya. Ini kita mau pelajari jurus yang ketiga nih ya, bagaimana kita bisa membuat presentasi kita ini akan memukau. Pak James, kalau yang kedua ini adalah bagaimana kemudian alasan terbesar atau alasan kenapa orang harus mendengarkan penjelasan kita lebih lanjut kita sampaikan. Nah, yang ketiga ini terkait tentang apanya sih Pak James dari jurus jitu ini? Silahkan Pak James. Oke, yang ketiga ini adalah kumulasi dan puncak acaranya. Okay. Puncak acara ya. Karena banyak orang tidak sadar bahwa puncak acara presentasi adalah di closingnya loh. Oke, di bagian terakhirnya ya. Okay. Mereka kira puncak dari presentasi adalah di kontennya. Bukan. Buat saya puncak bukan di kontennya. Konten itu adalah building up for the grand finale gitu kan. Ya. So oke, nanti kita lihat flow-nya ya. Jadi waktu di kontennya, waktu di jurus kedua ya, waktu saya jelaskan setiap manfaatnya ya. Jadi saya harus buat demikian loh, Ola. Saya harus jelaskan ada pain dan gain. Pain dan gain atau gain dan pain. Oke, kalau Anda katakan ya, atau kalau Anda beli produk kami, ya terima jasa kami, manfaatnya begini. Sebaliknya jika Anda tidak menggunakan produk kami, you ruginya begini loh. Ya, jadi ada pain-nya, ada rasa ruginya, ada repotnya, ada menderitanya gitu loh. Okay, jadi setiap poin yang saya jelaskan ada gain, manfaatnya, tapi saya juga jabarkan sebaliknya kalau Anda tidak menggunakan trade produk ini, konsekuennya begini loh, ada konsekuen buruknya. Sehingga gain pain, gain pain, gain pain, gain pain, gain pain, saking besarnya accumulate gainnya dan semakin besar accumulate painnya sampai mendekati akhir konten saya, dia sudah tergeser ke ya udahlah maulah
karena gainnya lebih banyak, dan kalau saya tidak katakan mau, painnya begede loh. Jadi ya udahlah, kayaknya sudah harus lah. Oke, jadi konklusi akhir dari bagian kontennya adalah customer sudah lebih mendekati ke maunya karena gain dan painnya begitu jelas. Oke. Nah, masuk ke closing kan, closing bagian ketiga ya, jurus ketiga. Closing itu kan kalau kita nonton film bioskop, justru paling serunya di closingnya kan. Di bagian terakhirnya kan, puncak-puncaknya nih, puncak-puncaknya ya. Kalau kita nonton konser pun, lagu-lagu favorit kita kan tunggu di bagian terakhir. Oke, bahkan muncul di encore-nya gitu ya. Oke. Nah, di bagian closingnya, Anda sekali lagi mengsummarikan semua poin-poin penting yang telah Anda sampaikan barusan, ya. Dan sekali lagi ngangkat gain-nya dan ngangkat pain-nya. Ya, supaya reinforce terakhir kali kepada si audiens Anda atau calon pembeli Anda betapa pentingnya mereka katakan ya dengan manfaatnya, dan jika mereka tidak katakan ya, ruginya seperti apa. Dan kalau Anda lagi menjual sesuatu, disinilah Anda bisa lemparkan bonusnya untuk Anda yang buat keputusan hari ini bonus-bonusnya. Dan paling penting paling penting adalah yang namanya di closing ya, call to action. Call to action adalah kasih tahu audiens Anda apa yang Anda mau dia lakukan. Maka Bapak-Ibu sekalian, untuk yang hari ini saja ya, Anda dapatkan ini di counter saya di belakang. Oke? Go. Di counter saya di belakang. Go. Ya, go-nya itu call to action. Do it, gitu loh, oke? Untuk Bapak-Bapak sekalian yang sudah setuju, ya. Nah, hari ini, ya, Anda tinggal katakan ya, dan besok kita proses, ya, ya, oke? Atau yang serius, silakan tanda tangan. Atau yang serius, silakan WA ke saya sekarang juga, gitu loh, oke? Ya, jadi tell them what you want them to do. Ya, nggak bisa, oke, Bapak-Bapak sekalian, terima kasih atas waktu kesempatannya, dan saya berharap kami punya kesempatan yang bagus dan kita bisa melayani Anda, ya. Nah, jika nanti dalam 2 minggu saya follow up lagi, hilang, you follow up dihindari. Lupa justru ya Pak James ya. Lupa, karena call to action-nya nggak jelas. Ya, call to action-nya nggak jelas. Nah, dan banyak orang presentasi, begitu kontennya sudah selesai, dia lega malah. Dia lega. Oke, dan dia, ya, sekian, terima kasih. No action. No action. Ya, jadi harus ada call to action-nya. Even kalau seminar pun, di mana saya tidak menjual sesuatu, saya akan bilang kepada mereka, oke, teman-teman, Anda sudah dengar kontennya, Anda pun sudah catat, ya. Silakan sebelum saya selesai, Anda review kembali dan Anda catat 3 hal yang mau Anda lakukan setelah Anda sudah dapat apa yang saya sampaikan kepada Anda. Silakan catat, oke? Mulai dari sore ini, lakukannya. Itu kan call to action. Ya, nah, itu bagian terakhir. Itulah yang membedakan kalau setelah presentasi ada hasil atau tidak ada hasil. Atau hasilnya nggak jelas, atau hasilnya ngambang. Karena call to action-nya nggak ada. Dan orang sales kadang-kadang sungkan call to action, kayaknya terlalu frontal gitu loh. Ya. Nah, jadi poinnya adalah kalau orang sales nggak berani closing, ngapain ada presentasi? Oke. Nah, bagaimana dengan ini supaya nggak rancu ya, nggak bias ya Pak James ya, antara kita ketika kita presentasi itu biar nggak terkesan kayaknya jualan banget ya, kayaknya kok makso-makso gitu. Padahal tadi Pak James bilang di ujung itu adalah puncak kan, closing itu puncak, dan ini adalah momen kita untuk call to action. Nah, bagaimana memecah tuh ya pandangan-pandangan bahwa ini jangan banget, jor-joran banget gitu. Silakan. Oke. Nah, maksa-maksa itu adalah kalau customer tidak mau dan kita maksa-maksa. Oke. Tapi yang saya lakukan bukan dia tidak mau. Saya bikin dia tambah mau kan? Melalui saya bikin dia sampai tambah mau. Justru saya buat menjelaskan sedemikian rupa, dia tambah mau, dan jika dia bilang tidak mau, dianya yang galau. Yang rugi ya? Dia yang rugi. Beli nggak ya? Beli nggak ya? Bagus sih ya. Tapi kalau nggak beli nanti nggak ada lagi loh. Gimana ya? Gitu kan? Ya.
Jadi tujuan dari the whole presentation from the opening, the opening is to make them want to listen to me and excited to listen to my content. The body is to explain and to make them want to buy my product. And the closing is to tell them, do it now. Kan flow-nya jelas. Dan hasilnya dapat karena dari awal dan tengah itu semua tujuannya adalah untuk meng-set up supaya smash-nya masuk kan. Betul. Itu. Jadi opening ini sangat penting kalau kita artinya coba kulik lihat lagi 3 jurus jitu ini. Opening ini sebagai hal yang sangat penting banget, membuka gerbang untuk orang mau masuk ya Pak James ya. Mau masuk ya gitu kan. Dan kemudian pada saat di part yang kedua, jurus yang kedua adalah mereka jadi ngerti alasan terbesarnya, relevansinya. Dan kalau relevansi ini menjadi clear, kuat banget, maka nggak ada alasan mereka untuk menolak ya Pak James ya. Di puncaknya tadi itu ya. Pak James, nah kita kan sampai di ujung nih ya, di ujung penjelasannya Pak James. Apa kesalahan-kesalahan atau yang nggak boleh dilakukan? Kalau tadi Pak James mengatakan kan tadi sudah tergambar tuh di closing. Ya udah Pak, nanti ya kira-kira 10 hari lagi saya butuh jawaban itu kan salah satu kesalahannya. Ada nggak juga yang poin barangkali yang disampaikan oleh Pak James, dan kalau ada momen-momen mungkin Pak James ingin mengajak smart listener untuk juga ikutan seminar atau workshopnya Pak James. Thank you Ola. Yes, jadi ada banyak sekali. Dan tadi kan saya sudah hanya highlight apa yang harus Anda lakukan, tapi sama sekali belum sempat jelaskan bagaimana cara melakukannya kan ya. Bagaimana cara melakukannya. Nah, jurus-jurusnya untuk opening supaya orang tertarik, memukau dan sebagainya, dan closingnya, call to action itu semua ada ya di webinar saya ya, namanya Speak with Confidence. Kami akan adakan di bulan September. Jangan lewatkan karena mungkin ini adalah sesi yang terakhir tahun ini ya, bulan September. Silakan Anda kalau mau informasinya, silakan WA ke rekan saya Ibu Happy 0813 14 17 6735. Sekali lagi 0813 14 17 6735, dan kami akan kirim brosurnya ke Anda. Seluruh informasi akan dikirim ke Anda. Nah, kalau Anda lupa nggak sempat catat nomor WA-nya Happy, silakan Anda DM ke saya di Instagram saya aja, James Gui ya. Anda DM ke saya juga bisa kirim ke Anda. Oke ya. Pastikan Anda dan tim Anda hadir supaya presentasinya lebih nyaman, lebih confident, lebih mengalir, dan lewat webinar ini ada prakteknya loh, bisa praktek. Oke, bisa praktek ya. Sangat-sangat bermanfaat. 4 jam aja Anda akan dapat tipsnya. Oke, thank you so much Ola, thank you. Baik, kalau juga sahabat yang bergabung tidak cukup hanya pandai bicara atau jago kata-kata ya, karena kita harus menguasai jurus jitunya, dan mudah-mudahan highlightnya sudah tergambar ya, dapat manfaatnya. Kalau ingin lebih dalam lagi, langsung aja DM Pak James ya. Kami pamit, sehat-sehat untuk Pak James. Kita akan ketemu lagi 2 pekan dari sekarang. Saya Lija. Saya James Gui. Have a fantastic day. Thank you Ola. That was Smart Business Talk. Smart Business Talk with Mr. James Gui from Academia Education and Training. Brought to you by Smart FM Network.